Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar rutin kita. Ya, hari ini kita setengah edukasi, setengah juga untuk langsung ini ya bahas market Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf ini saya belum bisa on cam, jadi hanya sekedar suara dan apa namanya share screen ya. Nah, oke. Kita bahas dulu terkait IISG Bapak Ibu semua. IISG saat ini kalau kita lihat itu dia dalam sebuah trend channel ya, arahnya kemarin turun, cuma harapannya itu adalah IISG kita bisa menembus channelnya dulu ke atas gitu. Nah, sebenarnya saya mengharapkan kita bisa keluar dari channelnya ini di kuartal 1, tapi kalau andaikan memang nggak bisa, kita harus usahain di awal kuartal 2 ya. Saya kalau forecast-nya bisa di April atau awal Mei gitu. Atau soalnya kalau antara Mei dan Juni itu biasanya memang pasar saham kita agak underperform gitu. Jadi saya tidak mengharapkan kita bisa perform di bulan Mei dan Juni, tapi setidaknya kita bisa perform paling telat itu di bulan April. Soalnya diharapkan The Fed itu juga atau apa namanya Bank Sentral US ya itu memangkas lagi suku bunganya di tahun ini yang pertama kali di bulan Maret gitu. Nah, dengan pengharapan bahwa inflasi tidak menggila lagi gitu atau tidak naik lagi. Nah, kemarin sebenarnya sudah ada berita baik di mana Trump itu dia tidak langsung menaikkan apa namanya tarif impor ke China gitu, tarif impor ke China. Yang awalnya itu memang apa namanya pernah saya bahas ya di grup edukasi kalau tidak salah. Saya coba ini dulu ya, saya coba eh, lihat dulu nih. Edukasi. Nah ini mana ini? Saya Trump. Nah, nah ini pernah saya bahas ya. Saya coba. Nah ini di grup edukasi. Saya ada pernah bahas terkait Trump, terkait dia tarifnya ya. Untuk melindungi industri AS, dia bakal kenakan tarif hingga 60% untuk Tiongkok. Tapi ternyata saya sempat pernah bilang suatu hal yang bagus kalau Trump itu hanya omon-omon doang. Kalau kata Pak Prabowo ya, hanya omon-omon doang, di mana dia itu cuma janji-janji aja ya, janji-janji aja di kampanyenya bahwa kita akan kenakan tarif impor dan sebagainya ke China. Tapi ternyata kemarin berdasarkan ini ya, berdasarkan berita yang ada, Trump itu belum berani gitu untuk kenakan tarif gitu, karena dia tahu kalau andaikan dia kenakan tarif maka inflasi naik. Kalau inflasi naik berarti apa Bapak Ibu? Berarti suku bunga itu masih akan ditahan atau bahkan dinaikkan oleh The Fed. Nah, kalau andaikan misalnya suku bunga ditahan oleh The Fed ya, suku bunga ditahan atau dinaikkan malah, maka itu berarti ekonomi itu akan sulit untuk bertumbuh, bahkan bisa jadi stagnan atau bahkan cenderung tidak bertumbuh sama sekali gitu. Nah, kalau seperti itu, maka ini akan melanggar lagi janji kampanyenya yang lain, yaitu janji kampanye itu bilang bahwa dia akan menumbuhkan ekonomi US gitu, dan banyaklah hal-hal positif ekonomi yang bisa dia bawa gitu untuk US. Tapi ternyata kalau andaikan inflasi tinggi dan ternyata suku bunga juga apa namanya hasilnya itu suku bunganya ditahan, berarti ekonomi itu tidak akan bergerak Bapak Ibu gitu, tidak akan bergerak. Berarti nanti dia akan dicap lagi omon-omon doang lagi gitu. Jadi dia mengambil keputusan untuk di awal menjabatnya ini dia tidak akan langsung menaikkan tarif impor, alias dia tidak akan langsung perang dagang dengan China gitu. Karena kalau menaikkan dia perang dagang, dia akan naikkan tarif impor, ya ada potensi inflasi naik lagi.
Nah, ini sebenarnya jadi berita yang baik untuk kita, karena kalau andaikan misalnya inflasi terkendali bahkan turun di bulan Februari nanti, maka kemungkinan besar Maret akan ada pemangkasan suku bunga. Kalau andaikan market sudah mengekspektasikan pemangkasan suku bunga, kemungkinan IHSG kita, ya, saya coba share screen dulu, kemungkinan IHSG kita akan breakout di Maret, atau sebelum Maret, Februari akhir akan breakout gitu. Bahkan mungkin di bulan Februari pokoknya kita akan breakout, mengantisipasi bahwa suku bunga akan dipotong kembali gitu. Suku bunga akan dipotong kembali di bulan Maret gitu. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat bagus buat ini kita ya. Nah, ini. Jadi IHSG itu bergerak dalam trend channel turun ke bawah gitu. Kemarin dia gak sanggup tembus nih level ini 7.300, habis itu turun lagi. Hari ini dia naik lagi. Harapannya saya sebenarnya IHSG ketahan di sini ya. Ketahan di level ini. Ya, dia tidak tembus level ini ya. Ini yang saya kotakin ini. Dia tidak tembus ini ya. Dia tidak tembus ini dan langsung naik ke atas gitu. Nah, dia nggak turun lagi ke bawah nih, karena ini cukup berbahaya kalau andaikan dia turun ke bawah. Tapi ini memang 6.950 ini jadi support yang kuat harusnya. Ya, jadi ada dua support yang kuat di sini untuk IHSG kita. Nah, jadi apakah sudah bisa akumulasi? Tentu saja. Dari Januari bahkan Desember kemarin saya selalu bilang bahwa ya dari Desember kemarin waktu IHSG masih di sini nih, masih di sini di 6.900-an 6.900-an, ini adalah waktu yang bagus untuk akumulasi saham-saham blue chip, saham-saham yang memang potensial untuk naik Bapak Ibu gitu. Seperti BBRI atau Big Four Banks lainnya. Nah, itu sudah mulai bisa diakumulasi gitu pelan-pelan. Dan memang harapannya bulan Maret ini atau bulan Februari lah kita bisa melihat IHSG mengalami kenaikan gitu. Untuk di bulan Februari nantinya menembus level 7.300. Kalau andaikan dia bisa tembus 7.300, maka ini akan menjadi support kuat nih. 7.300-nya untuk kita naik ke atas gitu, untuk kita naik ke atas. Kalau andaikan ini sudah jadi support, kita sudah keluar nih dari trend channel-nya ini, maka berarti saham-saham Big Four Banks banyak ya, itu saham-saham blue chip lainnya juga bisa naik gitu, seperti Telkomsel dan BBRI gitu, dan ASI juga tentunya. Kita bahas Telkom ya. Kita lihat Telkomsel di sini masih belum kemana-mana gitu. Karena memang Telkomsel ini adalah banyak diisi oleh asing. Nah, sedangkan asing itu belum banyak yang bisa masuk di di saham Indo gitu. Banyak yang masih menahan diri gitu. Kalaupun mereka masuk, pasti mereka akan masuk ke saham-saham seperti BBRI dan Telkomsel terlebih dahulu sebelum ke saham-saham lainnya gitu. Secara masif maksudnya Bapak Ibu, secara masif. Soalnya memang kalau andaikan kita lihat ya, kalau kita lihat asing itu sebenarnya sudah ada mulai masuk gitu. Tapi ya masuknya sedikit-sedikit banget gitu. Contohnya kayak di sini nih. Kayak ini. Ya, kayak top akun foreign kemarin itu cuma di Cuan, SCMA, BRMS, Brand, Dewa sama Gisco ya. Itu top akunnya nih untuk foreign. Di Cuan, SCMA, BRMS ya. Nah, kalau untuk 5 hari terakhir itu ada Brand, ya, BJTM, Cuan, SMA, DMMX, Gesco, dan DKFT. Nah, jadi memang sedikit Bapak Ibu gitu untuk asing. Nah, tapi memang ini juga faktor karena kita libur kemarin gitu, libur kemarin. Nah, di bulan Februari ya, di bulan Februari saya mengharapkan bahwa kita bisa out daripada trend channelnya IHSG dan saham-saham seperti Telkom bisa menembus resistennya ya. Kayak Telkom di sini nih, dia saya harapkan bisa tembus 2750. Kalau dia tembus 2750, maka targetnya itu adalah saya targetkan setidaknya dia naik ke 3000 gitu. Ke 3000 ya, target awalnya atau di area sini. Di sini. Nih. Di area ada gap di sini ya. Saya targetkan di sini. Dia ngisi gapnya dulu ya. Kalau andaikan dia bisa ngisi, maka target selanjutnya itu di 3100 gitu. Itu untuk Telkom. Ya, tapi dengan catatan bahwa nanti the Fed itu harus memangkas suku bunga dan memberikan nada bahwa quantitative tightening itu harus berakhir. Artinya apa? Masa di mana uang itu akan ditahan, ya, uang itu akan ditahan beredar akan berakhir gitu. Soalnya memang buat Bapak Ibu yang belum tahu ya,
Jadi kenapa? Seperti kita itu ya beberapa tahun belakangan ini dari tahun 2020 kita kena COVID, 2021 sampai 2024 kita kayak sideways pasar saham nggak kemana-mana gitu. Itu semua bukan tanpa alasan Bapak Ibu, tapi ada alasannya gitu. Alasannya itu adalah karena saat ini kita dalam kondisi quantitative tightening. Jadi berdasarkan kebijakan moneter ya, kebijakan bank sentral, uang itu ditahan Bapak Ibu. Gitu. Uang itu ditahan, jangan beredar. Kalau uang ditahan, jangan beredar, berarti apa? Berarti masyarakat akan kurang konsumtif. Kalau masyarakat kurang konsumtif, berarti apa? Berarti perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG, contohnya kayak Telkom, kayak Indofood, ICBP ya, apalagi Astra dan sebagainya, itu mereka berarti akan kurang dapat pendapatan gitu. Pendapatannya akan berkurang karena masyarakat pasti menahan diri gitu, pasti menahan diri. Tapi saat nanti suku bunga udah rendah dan sebagainya, ekonomi mulai berjalan, nah maka pada saat itulah pasar saham kita akan naik gitu. Jadi saya ucapkan selamat memang nih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, ada berapa orang nih ya. Bapak Ibu akan nanti rasakan nih, kalau Anda kan bisa bertahan, nanti Bapak Ibu akan rasakan masa di mana pasar saham kita itu akan naik gila-gilaan lagi gitu. Alias banyak saham-saham yang naik dan nanti saya akan singgung lagi nih pembicaraan kita di tanggal 31 Januari ini gitu. Kalau Bapak Ibu semua bisa bertahan nantinya. Karena memang kita di saat ini ya masa-masa seperti ini memang sudah pernah terjadi Bapak Ibu di IHSG kita di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 ini selalu terjadi gitu. Masa-masa quantitative tightening, yaitu masa-masa di mana suku bunga itu tinggi gitu. Kalau suku bunga tinggi, maka berarti pasar saham itu akan kesulitan atau struggle untuk naik ya. Dan kalaupun ada berita positif, orang-orang itu kayak cenderung pesimis. Iya nggak sih? Betul nggak sih pasar saham kayak gini? Nah, jadi itu adalah masa-masa quantitative tightening Bapak Ibu. Nah, tapi kalau andaikan nanti inflasi di US sudah mulai mereda dan sebagainya, ya the Fed dalam Jerome Powell dalam pidatonya itu sudah mulai kayak oh iya kita akan menurunkan suku bunga ke depannya dan sebagainya melihat inflasi yang sudah terkendali dan sebagainya. Itu adalah berita yang bagus, maka kita bisa akan mulai menikmati lah. Disitulah kita akan mulai menikmati saham-saham yang selama ini sudah kita akumulasi seperti BBRI, Telkom dan sebagainya, itu pasti akan mengalami kenaikan gitu. Ya karena uang udah beredar lagi gitu nantinya. Suku bunga udah rendah gitu dan sebagainya. Nah, harapannya saya sebenarnya kita bisa menikmati suku bunga rendah itu antara 2027 ya, 2027 atau 2028 gitu. Nah, jadi 2025, 2026 itu adalah masa transisi menurut saya gitu. 2025, 2026 itu adalah masa transisi dari suku bunga yang tinggi ke suku bunga yang rendah gitu. Suku bunga yang tinggi ke suku bunga yang rendah. Nah, jadi kalau andai kan nanti suku bunga udah rendah, kita berarti udah dalam masa quantitative easing. Ya, masa-masa di mana banyak saham-saham yang akan naik gitu. Dan Bapak Ibu yang bertahan hari ini pasti akan merasakan hal itu nantinya. Tenang saja. Ya, karena ini udah berulang-ulang terjadi di dalam ekonomi kita gitu, di dalam ekonomi kita. Nah, terus saham-saham apa saja yang bisa kita pantau untuk pekan depan atau bulan depan ya. Pertama Bapak Ibu bisa pantau ya, ini di layar saya ada Telkom. Telkom ini cukup menarik kalau andaikan dia bisa turun lagi, kita Bapak Ibu bisa akumulasi lagi di 2620, tapi ini untuk trading ya Bapak Ibu. Ya, untuk trading karena harapannya kalau untuk Telkom dia bisa ya, ini untuk trading pembahasannya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu memang tujuannya di Telkom investasi itu tidak apa-apa. Ya, tapi tetap batasi juga kerugian. Kalau andaikan Telkom memang turun sampai dalam, ya tetap batasi kerugian Bapak Ibu. Bukan berarti kalau investasi itu ya turun di hold terus, tidak. Karena kita tidak mau kejadian seperti kayak Unilever ya. Dari 2019 dia turun, itu di hold terus, tidak balik-balik lagi ke harga 2019 2018-nya gitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Jadi memang kalau andaikan secara fundamental juga tidak ada prospek buat Telkom, ya kita lepas walaupun tujuannya untuk investasi. Tapi kali ini saya akan bahas secara trading dulu Bapak Ibu gitu. Jadi kalau untuk Telkom ya, saya harapkan sebenarnya Telkom ini pekan depan masih bisa turun atau hari Senin dia bisa turun, di situ kita masuk ya ke supportnya di 2600 sampai 2610 atau 2620, baru Bapak Ibu bisa masuk trading dengan memanfaatkan momentum.
kemungkinan dia naik lagi untuk menguji resistennya. Ya, harapannya di sini dia bisa tembus ya. Dia bisa tembus di awal Februari di 2700-an gitu. 2750 atau 2740 gitu. Dia tembus ke atas. Nah, ini untuk Telkom. Ya, tapi kalau untuk yang Telkom tadi yang investasi saya sudah bilang target Telkom berdasarkan kalau IHSG itu naik ya, IHSG menembus trend channelnya, targetnya tuh di 3000 gitu. Targetnya di 3000 target awal. Tapi dia bisa naik lebih tinggi lagi ke 3100 atau 3200 kalau andaikan pasar itu saat itu optimis memang untuk Telkom dan memang fundamentalnya mendukung. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, kedua ada BBRI. BBRI ini sudah menarik Bapak Ibu. Ya, untuk pekan depan. Kenapa? Karena BBRI ini sudah membentuk pola yang namanya higher low ya. Higher low di sini. Dia sudah seperti membentuk pola higher low. Nih, kayak gini. Gini. Ya. Pola seperti ini yang dia akan coba bentuk. Nah, cuma memang kalau andai kan dia ternyata tidak naik untuk BBRI, Bapak Ibu juga harus berhati-hati ya. Tapi yang pasti saat ini di BBRI itu juga asingnya udah mulai akumulasi gitu. Asingnya sudah mulai akumulasi. Alias sudah mulai masuk sedikit-sedikit nih untuk BBRI. Nah, contoh di tanggal 15 Januari asing masuk 429 miliar. Besoknya di tanggal 16 Januari asing masuk 364 miliar. Jadi ini sudah hampir 1T ya, dia masuknya dalam 2 hari doang ya. Terus di tanggal 17 itu dia ada out 100 miliaran, tapi di hari berikutnya dia masuk ke BRI itu di tanggal 20 356 miliar. Jadi sudah 1T gitu, hanya dalam beberapa hari, 1T lebih. Nah, terus untuk BBRI ya, untuk BBRI ini sudah menarik bagi saya ya sebenarnya, tapi tetap harus hati-hati, tidak berarti Bapak Ibu langsung all in untuk BBRI gitu. Nah, terus untuk saham-saham lainnya gimana? Saham-saham lainnya sebenarnya ada banyak ya rekomendasi daripada tim Warkop. Contohnya kayak tadi pagi itu ada PTRO ya, PTRO disaranin. PTRO ini memang cukup menarik karena dia membentuk pola ya, pola naik ya, higher low gitu, atau kayak gini juga sama seperti BBRI gitu ya. Ya, pola seperti ini yang dia coba bentuk untuk PTRO. Jadi ini bisa dipantau juga nih untuk PTRO-nya gitu. Nah, kecuali memang PTRO ini dia udah tembus di 380 ini cukup hati-hati karena memang bisa jadi dia juga buat pola double top gitu. Dia naik tapi topnya itu dia lebih rendah daripada top sebelumnya. Ya, top sebelumnya itu dia seperti ini. Bisa jadi seperti ini juga. Oh iya. Yeah. Nah, ini untuk PTRO ya. Nah, ini PTRO nih. Nah, PTRO ini dia bentuknya polanya juga seperti itu, Bapak Ibu. Di PTRO ini polanya seperti ini. Naik, turun, ya harapannya dia naik lagi nih. Ini pola N saya sebutnya, pola N. Soalnya bentuknya kayak N nih, kayak N. Ini pola N, di mana kalau seperti ini ya, maka ada potensi kenaikan lebih tinggi lagi gitu. Bahkan kalau andaikan PTRO bisa membentuk pola seperti itu, targetnya di bulan depan, kalau andaikan dia bisa tembus, itu bisa sampai tunggu sebentar. Ya, targetnya itu PTRO bisa naik setidaknya sampai 4860 ya. 4860, 4860 sampai 5175 gitu, 5175. Kalau andaikan pasar optimis dia bisa sampai 5600, tapi target saya untuk PTRO tidak muluk-muluk kalau 4860 sampai 5175. Kalau dia berhasil membentuk pola N seperti ini gitu. Nah, itu tadi Telkom, PTRO ya. Terus bagaimana untuk saham seperti Brand atau saham-saham dari Pak Prajogo Pangestu? Tentu masih menarik menurut saya. Hanya saja teman-teman harus hati-hati, Bapak Ibu ya, harus hati-hati karena di sini Brand ini ada pola dia seperti double top ya, double top seperti ini ya. Nah, hati-hati seperti ini. Ini pola M nih atau pola double top.
Nah, kalau polanya seperti ini, maka dia ada kemungkinan tembus ke bawah. Cuma kalau memang ternyata tembus ke bawah, Bapak Ibu bisa masuk ya, Bapak Ibu bisa masuk di brand, hanya saja jangan terlalu banyak ya, karena ini spekulasi. Karena kalau andaikan dia tertembus, Bapak Ibu silakan stop loss, terus siap-siap masuk di bagian bawah sini gitu. Karena brand itu ada potensi pemantulan lagi kalau andaikan memang dia turun ke bawah gitu. Di daerah sini nih, 8.800 sampai 8.450 gitu. Tapi kalau mau hold tidak apa sebenarnya juga. Ya, tapi yang pasti kalau dia tembus nih di 9.000 berapa nih? 9.075 ini berhasil tembus ke bawah, maka target berikutnya ini 8.450 gitu untuk brand. Nah, tapi sepertinya hari ini dia ditutup positif untuk brand, dia belum tertembus. Kita lihat nanti pekan depan seperti apa. Nah, terus ada kayak saham seperti Raja ya. Raja juga itu yang jadi top rekomendasi daripada Warkop Saham dan jadi JJS ya. Raja. Nah, Raja juga ini pola N. Ini bisa menandakan kenaikan pada Raja. Ini pola N nih. Ya, pola N. Ya, naik, turun, naik gitu. Nah, kalau andaikan dia bisa naik lagi nih untuk Raja, coba kita lihat ya. Ya, polanya dia seperti ini. Maka berarti untuk Raja itu sebelumnya dengan ini dia targetkan 5 ini kan. Berdasarkan Fibonacci-nya dia targetkan 4.300 dan kena nih 4.300 habis itu turun. Nah, kalau kita pakai metode yang sama pada apa namanya? Siklus yang ini, maka kita ambil seperti ini. Ya. Maka di sini untuk ininya high-nya di sini ya. Low-nya di sini. Maka target berikutnya untuk Raja di 4830 nih. 4830. Berarti kenaikannya bisa sampai kalau andaikan dia berhasil tembus lagi resistannya di 4.300 ya, 4.300 dan naik ke atas, maka targetnya di 4830 terdekat. Itu berarti kenaikan sekitar 17%-an gitu untuk Raja. Jadi bisa dicatat ini Raja memang salah satu yang bagus nih untuk saham-saham apa namanya? Tradingan pekan depan. Terus ada apa lagi nih? Ada coba kita lihat untuk saham-saham dari Warkop. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu semua ya, itu silahkan selalu dipantau ya saham-saham dari Warkop Saham, saham-saham rekomendasi, saham-saham yang di apa namanya direkomendasikan di grup itu dipantau terus karena memang itu betul-betul dianalisa ya dan betul-betul apa namanya dipantau oleh tim Warkop gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga tidak effort banget lah istilahnya untuk memantau saham-saham yang direkomendasikan oleh Warkop, tim Warkop karena memang dipantau oleh tim Warkop sendiri gitu. Nah, kayak contohnya HRTA ini kemarin, HRTA itu kemarin sempat dibahas oleh tim Warkop di Naik Brew ya. Nah, dia membentuk pola rally base rally dan ternyata hari ini dia naik nih. Hari ini dia naik berapa persen dia naik nih? Ini berapa persen HRTA naik ini? Coba lihat. 14% hari ini. Bahkan 17% harusnya tadi ya, kalau dia sampai 450 gitu. Itu HRTA naiknya. Nah, jadi memang sudah di saham-saham Warkop Saham itu rekomendasinya bagus-bagus juga Bapak Ibu gitu. Nah, jadi silakan dipantau. Terus ada saham apa lagi nih? Kita lihat di ini BDM aja deh. Ya BDM saham-saham seperti nah ini yang cukup menarik juga Bapak Ibu bisa pantau INDF. INDF aduh salah. Nah, INDF di sini juga ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Setelah sebelumnya dia ketahan daripada support trend line-nya di bawah sini ya.
Dan ini memang double bottom untuk INDF. Jadi ada potensi dia naik ke 8.200, bahkan lebih tinggi untuk INDF-nya. Nah, INDF ini memang kemarin kami selalu saranin untuk masuk, walaupun memang kemarin dia membentuk double head and shoulder, tapi ternyata itu tidak valid head and shoulder-nya, dan saat ini dia mengalami kenaikan gitu untuk INDF. Habis itu ada, coba kita lihat. Nah, di sini juga ada Indi nih. Indi bagus juga Bapak Ibu semua, ya. Indi bagus untuk tradingan, ya. Di sini tapi harus cukup hati-hati karena memang ini bullish flag untuk Indi, ya, bullish flag untuk Indi, dan ada potensi dia naik ke atas nih, gitu. Nah, kalau berdasarkan targetnya, target terdekat untuk Indi itu di harga setelah tembus itu di 1820 gitu, 1820. Nah, jadi memang untuk Indi ini cukup menarik, ya, dengan bullish flag-nya, dan 1820 itu memang resistennya. 1820 itu memang resisten tertinggi. Ya, 1820 memang resisten. Tapi kalau itu tertembus, target untuk jangka panjang Indi, ya, target panjangnya Indi itu bisa di sini. Kalau kita tarik trennya di sini, ya, maka targetnya itu bisa sampai di 2070. Tapi ini cukup panjang ya untuk Indi, ya. Itu target yang cukup harus optimis banget gitu, harus optimis banget. Nah, tapi memang kalau andaikan kita periksa untuk Indi, ya, saya lihat di bagian, coba kita lihat fair value-nya. Untuk fair value-nya Indi ini kurang bagus ya sebenarnya. Dia udah over value sebenarnya kalau untuk Indi ini. Nah, tapi kita memang harus cukup hati-hati ya untuk Indi, karena memang walaupun dia secara teknikal ada peluang, tapi memang secara fundamental ada HOMI sama TPIA ya. Coba kita lihat. HOMI, TPIA. Coba kita lihat TPIA dulu. TPIA di sini kalau secara garis besar ya, ini sebenarnya ada peluang dia membuat yang namanya double bottom ya. Double bottom seperti ini. Ya, di sini buat double bottom ya, bentuk W gitu. Tapi kalau kita lihat di sini memang TPIA itu ketahan di trendline channel seperti ini. Ya. Nah, jadi memang cukup aman untuk masuk di TPIA dengan target apa namanya? Target targetnya itu sangat jelas. Target stop loss di bawah supportnya, target take profit di 8.750-an gitu untuk TPIA ya. Tapi memang coba kita lihat dulu untuk ininya. Nah, ini kan. Tapi memang kalau untuk TPIA itu kebanyakan yang apa namanya keluar itu adalah asing Bapak Ibu semua, asing yang keluar. Nah, tapi memang untuk TPIA ini yang masuk itu kebanyakan adalah institusi kemarin. Nah, asingnya yang keluar. Nah, harapannya sebenarnya untuk TPIA di sini itu asingnya masuk kembali sehingga itu bisa mendorong harganya gitu. Karena bisa dilihat ketika asing masuk di TPIA ya, asing masuk di TPIA itu harganya banyak mengalami kenaikan gitu. Harganya mengalami kenaikan. Berbeda kalau andaikan institusi gitu. Institusi malah banyak yang buang barang nih untuk di TPIA. Nah, jadi TPIA ini bisa juga terdampak dari penurunan suku bunga sebenarnya. Dengan asumsi asing berani masuk lagi. Terus ada HOMI ya, HOMI. HOMI juga ini membentuk pola N, ya, pola N. Kalau kita lihat
Home itu sebelumnya memang kayaknya dia sudah capai targetnya di ini ya, dari kenaikan sebelumnya. Nah, kan seperti yang saya bilang, dia targetnya selalu 0,786 nih. Dia kena target di 458, habis itu turun. Dia naik lagi, kena 458 sampai 460, habis itu turun lagi gitu. Nah, kalau dia ternyata bisa rebound nih ke atas, ya bisa spekulasi buy dengan support memang di sini nih di 4.420-an gitu, 420-an, karena di sini ada rejection sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada rejection ya pas 420-an. Nah, itu Bapak Ibu bisa spekulasi dan targetnya itu bisa mencapai di sini. Targetnya itu bisa sampai 550 gitu untuk home gitu, untuk home. Ya, targetnya itu 550. Kenaikan 29% sampai 30%. Jadi memang masih ada peluang untuk Homi, tapi ya kalau andaikan memang dia mengalami penurunan lagi, itu hati-hati, jangan ragu untuk cut loss. Walaupun memang trennya dia naik. Nah, tapi bisa jadi untuk Homi ini dia masih akan naik memang. Nah, mungkin kita sampai 16.10 saja Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan analisa saya untuk apa namanya DXY atau indeks US dolar ya, dan yield obligasi US. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena ini mencerminkan bagaimana asing itu bertindak gitu. Nah, DXY itu mengalami penurunan ya, atau DXY ini mengalami penurunan dan ada potensi dia turun lagi memang untuk DXY-nya. Nah, kalau dia turun lagi, maka ini balik untuk GSG kita. Begitu juga untuk US Treasury Yield yang 10 tahun. Ya, ini kalau andaikan dia mengalami penurunan ya, ini kan dia udah head and shoulder nih. Nih, coba lihat. Ini left shoulder, head, ya, terus right shoulder, gitu. Nah, ini udah head and shoulder sebenarnya. Nah, head and shoulder, dan ada potensi dia turun ke bawah gitu untuk apa namanya US Treasury. Kalau ini turun, maka itu cukup bagus untuk saham kita di Indonesia gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita atau tim kita ya. Sampai jumpa di minggu depan di webinar offline. Di webinar offline itu ada minggu depan ya Bapak Ibu semua, tanggal 8. Jangan lupa untuk ikuti, kita akan bahas lebih mendalam lagi gitu. Untuk saham-sahamnya, untuk pandangannya ke depannya seperti apa. Kita akan bahas semuanya. Sudah setengah jam saya menemani Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk yang sudah hadir sore hari ini. Saya Rasa Triawan, saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya Bapak Ibu. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu semua.